Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Bersyukur pada Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami mau datang ke hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kami mau naikkan puji-pujian dan penyembahan bagi Engkau. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan disukakan, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah suasana surga ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, dan setiap kita yang beribadah pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku
satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami mau terus agungkan Engkau. Kami mau terus tinggikan Engkau di atas segala-galanya di dalam hidup kami. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Saya mau lihat lambaian tangan-tangan yang bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Pagi hari ini kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
dikasihi Tuhan, dunia saat ini sedang dalam keadaan yang kurang menyenangkan dengan adanya pandemi yang ada sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tetapi kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang menjadi sumber pengharapan kita. Dan ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan terus memegang hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Takkan hari esok, namun langkahku tegap, bukan yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami
Tuhan Yesus, terima kasih sudah menghangatkan hati kami melalui firman-Mu lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih sudah menyegarkan lagi jiwa kami. Setelah 1 minggu kami menghadapi begitu banyak warna kehidupan, tetapi pagi hari ini lewat puji-pujian kami dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan lagi bahwa kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang maha kasih, ada Tuhan yang sangat mengerti dan pemerhati atas hidup kami, yang senantiasa siap untuk menopang, menuntun dan membimbing kami. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas sangat merendahkan diri kepada Tuhan dan memohon Allah sendiri yang akan genggam hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh memberitakan kepada jemaat Tuhan apa yang tersembunyi menjadi terbuka, apa yang tertutup menjadi dimengerti, sehingga dalam pengiringan kami kepada Tuhan, firman-Mu mudah untuk kami lakukan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan pengertian kepada kami. Seluruh jemaat Tuhan, seluruh peralatan yang kami pakai, dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Setiap kita yang sudah siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Melihat Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini adalah sebuah ucapan syukur yang luar biasa, karena artinya Bapak Ibu sehat, ya. Dan inilah yang kami doakan setiap hari. Kami berkata, Tuhan, bagi kami ibadah ini adalah sebuah berkat yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jadi tolonglah kami supaya semua kami sehat sehingga tetap bisa beribadah. Amin ya Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Sudah siap untuk pembelajaran kita pagi hari ini? Sudah siap untuk perkuliahan kita pagi ini? Kok kuliah sih Bu Asri? Iya, ya sebagian besar dari Bapak Ibu semuanya, oh kalau Bu Asri yang nyampaikan firman kayak sekolah, kayak kuliah. Iya Bapak Ibu, saya bersyukur karena oleh Tuhan saya memang tidak dianugerahi untuk memiliki karunia berkhotbah, tetapi oleh kebaikan Tuhan saya dianugerahi karunia mengajar, ya. Jadi saya bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya akan melayani Tuhan sebaik yang saya bisa dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka kelanjutan ya dari pembelajaran kita minggu lalu. Kita sampai di kitab Amsal pasal 2 Bapak Ibu. Amsal pasal 2 kita akan membahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan jikalau engkau menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Iya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan jikalau engkau menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka hasilnya engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan engkau akan mendapat
pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua kita memahami bahwa sikap takut akan Tuhan itu hanya akan mendatangkan hal-hal yang baik saja bagi kita. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua menuliskan janji-janji yang manis bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kalau kita perhatikan pembacaan kita pagi hari ini, Bapak Ibu, khusus versi Amsal pasal 2, dituliskan di ayat 7 sampai dengan ayat 8, berkat-berkat yang disediakan bagi orang yang takut akan Tuhan itu ada 4. Khusus di Amsal pasal 2 saja, tidak termasuk dari Kejadian sampai Wahyu. Apa itu? 1, Tuhan menyediakan pertolongan bagi dia. 2, Tuhan menjadikan dirinya sendiri perisai pertolongan perisai perlindungan bagi orang itu. Yang ketiga, Tuhan sendiri yang akan menjaga jalan-jalan keadilannya berlaku bagi kita. Dan yang 4, Tuhan pasti akan memelihara kita. Pertanyaannya, maukah jemaat Tuhan pagi hari ini menikmati berkat-berkat tersebut? Mau ya, kalau mau berkatnya, berkat ini bukan berkat yang tanpa syarat. Berkat ini ada syaratnya. Apa syaratnya Mbak Asri? Yaitu dengan menjalani prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip hidup takut akan Tuhan. Prinsip yang pertama, Bapak Ibu, saya mau Mbak Asri diberkati seperti berkat yang dijanjikan firman untuk orang yang takut akan Tuhan. Saya mau mengikuti prinsipnya. Apa prinsipnya? Yang pertama, Bapak Ibu, takut akan Tuhan artinya menjaga keseimbangan antara iman dan ilmu. Ya, mari saya iring Bapak Ibu untuk melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Ya. Mari perhatikan dari ayat 2 sampai ayat 6, Bapak Ibu. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Bapak Ibu perhatikan kata hikmat. Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Perhatikan kata kepandaian. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian. Dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Saya lanjut ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Bapak Ibu lihat ini. Dalam ayat 2, ayat 3 dan ayat 6. Kata hikmat, kata pengetahuan, kata pengertian, kata kepandaian diulang-ulang, ya, disebut berkali-kali. Memang pemakaiannya tertukar, ya, tertukar secara tempat, tetapi yang kita pahami adalah kalau sampai Alkitab
Menuliskan satu kata atau satu kalimat lebih dari satu kali, artinya ini sesuatu yang penting. Lalu mari kita perhatikan ayat 5 Bapak Ibu. Maka, kata maka itu hukum strukturnya sebab akibat. Artinya karena kita ini suka belajar, ya, kepandaian, pengetahuan, pengertian, hikmat. Karena saya ini orang yang mau belajar, apa akibatnya? Ayat 5, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Artinya Bapak Ibu, iman, pengenalan akan Allah, giat dalam hal-hal rohani itu penting. Tetapi ilmu yang di dalamnya ada kepandaian, ada pengetahuan, ada pengertian itu juga penting. Kedua-duanya harus kita kejar. Baik itu kesungguhan dalam hal rohani maupun kesediaan untuk mau belajar. Kedua-duanya, baik itu iman, giat di dalam Tuhan, giat di dalam semua hal-hal rohani, maupun kerinduan untuk belajar, Bapak Ibu, dua-duanya harus kita kejar. Porsinya bukan 50% dan 50%, porsinya 100% dan 100%. Giat dalam hal rohani 100%, giat belajar mencari pengertian 100%. Giat beribadah, berdoa, baca firman, giat dalam ibadah 100%. Tetapi giat untuk belajar dalam mencari banyak pengetahuan, pengertian tentang kehidupan, itu juga harus 100%. Kata belajar dan ilmu, Bapak Ibu, itu memang bisa didapatkan secara formal lewat sekolah, tetapi juga bisa didapatkan secara informal, ya. Oh, sekarang Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, bisa melihat dari mana saja yang namanya pengetahuan, yang namanya ilmu. Wow, digelar Bapak Ibu, ya. Di mana-mana ada webinar, di mana-mana ada Zoom, di mana-mana ada banyak orang yang membagikan ilmunya. Kalau kita mau diberkati dalam takut akan Tuhan, makin dewasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak ada pilihan. Iman dalam Tuhan harus makin kuat, giat dalam hal rohani makin giat, tetapi hati yang rindu untuk belajar, bersedia untuk diajar. Aku mau tambah lagi pengertianku, aku mau tambah lagi pengetahuanku. Itu juga hal yang penting. Dua-duanya penting, dua-duanya harus 100%, dua-duanya harus seimbang. Harus seimbang Bapak Ibu, karena kalau tidak seimbang sangat berbahaya. Mosok sih Mbak Asri? Betul Bapak Ibu. Bahayanya apa? Bahayanya yang pertama Bapak Ibu, kalau kita banyak berdoa, memuji menyembah Tuhan, kita banyak membaca Alkitab, kita rajin ibadah, tetapi kita kekurangan hikmat, kita kurang pengertian, kita kurang pengetahuan, pasti Bapak Ibu akan gagal menjadi terang dan garam di dunia ini. Misal Bapak Ibu jadi karyawan sebuah perusahaan. Ketika Bapak Ibu datang dari pagi sampai sore, yang Bapak Ibu lakukan di kantor adalah baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Kira-kira bos Bapak Ibu memuji Bapak Ibu apa? Ditoke. Ditoke Bapak Ibu ya. Ditoke ya. Kita gagal menjadi garam dan terang dunia. Padahal kalau menurut firman Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, di sana kita harus jadi garam dan terang dunia. Jadi karyawan yang bersinar, jadi staf yang bersinar,
jadi pemimpin yang bersinar, jadi pelajar yang bersinar. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Lalu Bapak Ibu, kalau kita banyak berdoa, kita banyak memuji Tuhan, banyak baca Alkitab, rajin ibadah, tapi kita kurang hikmat, kurang pengertian, dan kurang pengetahuan, nyuwun sewu, kita akan menjadi orang yang mudah ditipu, mudah dibodohi. Betul Bapak Ibu? Seorang hamba Tuhan di Surabaya, ya, ini yang seringkali kami bertiga, baik Yangti maupun Pak Yos dan saya itu gregeten Bapak Ibu, ya. Karena beliau mengaku bahwa saya ini seorang hamba Tuhan, tapi kalau istrinya sibuk gitu. Pah, mbok aku ditolongi papa yang nyapu atau yang ngepel atau yang cuci baju. Loh, kok kowe wani-wani ini to ngongkon aku mengerjakan pekerjaan rumah. Aku iki kan pendeta. Satu kali istrinya berkata, Pak, ini uang sekolahnya anak-anak harus dibayar loh, Pak. Ayolah papa cari pekerjaan supaya nanti bisa membayar sekolah anak-anak. Loh, aku mbok kan kerja, aku kan pendeta. Bapak Ibu, hati-hati. Bahkan ada seorang hamba Tuhan pun yang masih dalam pemikiran yang keliru. Oh, pendeta iku mung berdoa nyembah Tuhan, baca Alkitab. Keliru. Ya, iman dan ilmu harus seimbang. Dua-duanya penting. Karena kalau tidak, kita akan mudah dibodohi dan kita tidak akan maksimal bersinar di mana Tuhan menempatkan kita. Bahaya yang kedua, Bapak Ibu, sebaliknya. Kalau kita ini pandai, kita suka belajar, kita mengerti banyak hal, tetapi kita tidak tertarik kepada hal-hal rohani, Bapak Ibu, hati-hati. Kita akan masuk jatuh dalam dua hal. Yang pertama, kita akan jatuh dalam dosa mengandalkan pengertian kita sendiri. Apa sih sing aku ora ngerti? Apa sing aku ora ngerti kene? Takok kabeh mbek aku. Menurut Bapak Ibu, orang yang semacam ini apakah masih merasa perlu untuk berdoa? Apa sing ora tak duweni? Jabatanku tinggi, kekuasaanku ada, kekayaanku banyak, hubunganku di mana-mana ada. Aku terkenal. Orang semacam ini apakah masih punya alasan untuk merendahkan diri, bersujud di kaki Tuhan minta pertolongan? Tidak. Hati-hati. Saya bersyukur karena anak-anak kita di sini oleh Tuhan diberkati dengan pikiran yang cemerlang. Ya, sekolahnya pinter-pinter, tapi hati-hati, kepandaian, pengetahuan, pengertian yang banyak sekalipun, tanpa hati yang takut akan Tuhan, tanpa hati yang rindu untuk rohaninya makin bertumbuh, akan jatuh dalam dosa, yaitu mengandalkan pengertian sendiri. Padahal Amsal sudah berkata, Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, mari lanjutkan, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau ada orang yang merasa bahwa aku wis pinter, hikmatku banyak, pengetahuanku banyak, pengertianku banyak, ilmuku banyak, apa sih yang tidak ku ketahui? Bahaya yang kedua, Bapak Ibu, kalau orang semacam ini tidak menyeimbangkan dirinya dengan menyukai hal-hal rohani, bahayanya adalah orang semacam ini lupa dan tidak pernah siap untuk menghadap kepada pengadilan Tuhan. Bapak Ibu, seberapapun nanti kita diberi usia oleh Tuhan, ada yang dipanggil Tuhan masih usia 33. Ada yang dipanggil Tuhan tutup mata meninggal ketika usianya sudah suntuk.
sampai dengan 87 misalnya. Tetapi ingatlah pada usia berapapun kita dipanggil Tuhan, ujung dari hidup kita adalah dihakimi oleh Tuhan. Mau Kristen, mau enggak Kristen, kita akan menghadap pengadilan Kristus. Itu sebabnya jangan sibuk terus dengan dunia. Jangan sibuk terus dengan dunia. Dunia mendandani dirinya begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dunia makin indah, makin indah. Wisata di mana-mana makin dibuka. Bukan berarti nggak boleh wisata, tetapi Bapak Ibu ayo berhikmat supaya keindahan dunia ini tidak membuat iman kita lengser dari Tuhan Yesus. Supaya keindahan dunia ini tidak membuat hati kita terikat kepada dunia, sehingga kita tidak lagi terikat kepada Kristus. Seimbang, takut akan Tuhan artinya saya berkobar-kobar dalam Tuhan. Saya bernyala-nyala kepada Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan, saya beribadah, saya giat dalam hal rohani. Tetapi saya juga menjadi orang yang haus, mau terus belajar dalam segala hal. Dan Allah akan menunjukkan kepada kita bahwa berkat hidup takut akan Tuhan akan dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin, Bapak Ibu. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu, prinsip yang kedua. Apa sih prinsip hidup takut akan Tuhan itu? Yang kedua, Bapak Ibu, sekalipun mendatangkan keuntungan semata-mata, takut akan Tuhan tidak dapat dipaksakan. Mari kita lihat ayatnya 1 sampai dengan yang keempat. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, itu akan ada kata jikalau yang diulang-ulang. Ya, ada yang tersembunyi, ada yang ditampilkan. Mari saya akan bacakan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan membaca lengkapnya harusnya begini Bapak Ibu. Dan jikalau engkau menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ayat 3. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan jikalau engkau menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti perak dan jikalau engkau mengejarnya seperti harta terpendam. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 4, kata jikalau secara lengkap dituliskan sampai 6 kali. Kata jikalau di sini Bapak Ibu menunjukkan 2 hal. Yang pertama, syarat-syarat atau cara-cara yang harus dilakukan supaya kita memperoleh hikmat. Tetapi yang kedua juga menunjukkan dari sebuah tekad, menunjukkan sebuah kemauan di dalam diri seseorang. Artinya, cara untuk hidup akan Tuhan itu sudah ditunjukkan. Hasil dari hidup takut akan Tuhan sudah dijanjikan. Tetapi kalau tindakannya tidak pernah dibuat, keuntungannya juga tidak akan pernah kita dapatkan. Kalau kamu mau, ini loh jalannya. Kalau kamu mau, ini loh janji yang akan kamu terima. Tetapi kata jikalau artinya semua terserah kepada keputusan kita. Apakah kita mau menjalankannya atau tidak. Saya diberkati dengan sebuah kalimat yang dituliskan oleh seorang hamba Tuhan namanya Bapak Jeffrey Miller. Beliau berkata begini Bapak Ibu. Firman Allah secara terus terang menyinggung bagian-bagian hidup kita yang tidak menyenangkan, baik bagi Allah maupun bagi orang lain. Nasihat, teguran, dan dorongan
selalu tersedia melimpah bagi kita. Tetapi kita tidak selalu menerimanya. Penyebabnya hanya satu, kata Pak Jeffrey Miller, yaitu karena hati kita tidak rela. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ini kan 7 bersaudara ya, 7 bersaudara. Kakak saya nomor 5 berarti persis di atas saya. Ini yang saya ceritakan ketika kami masih muda ya, Bapak Ibu, saya masih SMA begitu. Bapak Ibu saya ini mikir, terutama ibu ya, terutama mikir piye carane supaya kakak saya yang di atas ini mau pergi ke gereja setiap minggu. Ya, karena ini anak-anak muda perlu mendengar ya, orang tua itu hatinya ayem kalau melihat anak-anaknya suka ibadah. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi ibu saya itu mengusahakan segala cara bagaimana supaya kakak saya ini mau pergi ke gereja. Ya, Ji namanya Wijiwaluyo, tetapi kami memanggilnya Jiono. Ya, Ji, mbok ayo neng gereja to nang, wis suwi banget loh orang melu neng gereja. Gitu. Lalu kakak saya bilang gini, lah aku isin no, nek neng gereja ki mesti nganggone klambi lungsurane saka mas-masku, aku ra tau nganggo klambi anyar. Lalu ibu saya dalam segala kesederhanaannya mengumpulkan uang Bapak Ibu supaya bisa membelikan baju baru. Ketika ada baju baru Bapak Ibu, kakak saya pergi ke gereja Bapak Ibu, pergi ke gereja semangat. Tapi nyuwun sewu, 2 kali saja. Lalu ibu saya ketika sudah tidak ke gereja, mulai lihat, loh kok wis dilihat maksudnya itu enggak langsung diingatkan gitu loh Bapak Ibu. Lalu ibu saya bilang setelah beberapa minggu enggak ke gereja lagi, loh Ji, kok orang yang gereja meneh nang? Sepatuku ki wis elek ya Bu. Nek lungguh neng gereja, terus ana kancaku sing sikile dingenekke, aku ki ndelokno sepatune apik-apik ki aku isin. Lagi-lagi ibu saya berusaha belikan sepatu. Begitu sepatu dibelikan, pergi ke gerejanya, semangat Bapak Ibu, karena sepatu baru. Oh kali ini kemajuan Bapak Ibu, karena ketika baju baru ke gerejanya 2 kali, tapi karena sepatu baru gerejanya 3 kali. Dan setelah itu tidak ke gereja lagi. Lama ibu saya menunggu, ayo tonang neng gereja meneh. Kena apa? Aku ki ya pengen lho Bu nganggo jam tangan sing apik ki. Ibu saya mulai bilang, Put, kakak saya, arloji ki piro to Put? Ya. Diusahakan lagi Bapak Ibu. Lalu terbelilah jam tangan. Ke gereja 3 kali. Lalu bolong lagi. Ibu saya dalam hati iki kok nek tak takoki aja njaluk meneh. Tapi nek rak tak takoki engko anakku gak ning gereja. Wah, ibu saya seperti ada dalam satu pergumulan, tak tekoni pora. Akhirnya Bapak Ibu saya wes lah kali ini yuk tak takoki ya. Ji ayo toh Ji ning gereja Ji. Memang pada waktu itu Bapak Ibu antara rumah saya dengan gereja cukup jauh. Nah Mas Dave tahu ya, karena sekarang Mas Dave kalau di Cepu berjemaah di sana. Tapi waktu itu kami jalan kaki loh Bapak Ibu. Tadi kami nggak sendirian. Jadi menurut saya tahun-tahun itu di Cepu itu ada pemandangan yang indah. Karena kalau di sepanjang jalan menuju gereja itu ada yang di depan sana 2 orang, berapa meter 2 orang, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kami jalan ke gereja bawa Alkitab ya Bapak Ibu. Lalu kakak saya ketika ditanya sama ibu saya, Ji, ayo toh Ji neng gereja meneh. Kesel mlakune adoh, tukoke sepeda. Lalu ibu saya menyerah.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah ini. Hidup takut akan Tuhan itu tidak bisa dipaksakan. Kadang-kadang dorongan dari orang-orang sekitar sudah melimpah-limpah. Kadang-kadang masukan dari teman-teman, kasih perhatian dari teman-teman sudah melimpah. Tapi kalau hatinya masih beku, hatinya masih dingin, Tuhan saja yang pasti bisa membuatnya luluh dan menyerah kepada Allah. Anak saya Timothy pernah bertanya kepada saya, Bu, aku kan sudah ibadah hari Minggu pagi. Terus aku harus sekolah Minggu juga ya? Iya, Nang. Berarti kalau hari Minggu aku ibadahnya 2 kali? Iya. Kok gitu? Banyak ibadah itu bagus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada Tuhan, kepada Bapak Ibu bahwa benar takut akan Tuhan itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi hidup takut akan Tuhan itu bisa dinasehatkan, bisa didorongkan, bisa dicontohkan, bisa diteladankan dan bisa didoakan. Wah, ini kunci nih Bapak Ibu. Supaya jangan ketika Bapak Ibu membaca garis besar yang kedua, oh hidup takut akan Tuhan tidak bisa dipaksakan. Lalu satu Bapak Ibu terhibur mengingat kepada seseorang yang selama ini sudah Bapak Ibu doakan, Bapak Ibu dorong tapi gak berhasil. Kemudian Bapak Ibu berkata, oh ya wes toh. Enggak loh nggih, tidak loh ya. Betul, hidup takut akan Tuhan itu tidak bisa dipaksakan. Karena ini sangat tergantung kepada kerelaan hati, kemauan seseorang. Tetapi sekalipun tidak bisa dipaksakan, hidup takut akan Tuhan itu bisa diajarkan, bisa diingatkan, bisa didorong, bisa diminta, bisa dicontohkan, diteladankan, dan bisa didoakan. Saya dan Bapak Ibu mungkin menyerah, tetapi Tuhan kita dalam waktu dan kehendaknya tidak akan pernah menyerah. Tidak ada doa kita yang diabaikan oleh Tuhan. Apalagi kalau doa itu berisi tentang keselamatan jiwa dari orang yang kita kasihi. Amin, Bapak Ibu. Prinsip yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu melibatkan seluruh sisi kehidupan. Banyak anak Tuhan berkesimpulan hidup takut akan Tuhan itu yang membicarakan hati. Hidup takut akan Tuhan itu yang membicarakan kehidupan rohani. Banyak anak Tuhan berpikir kalau yang namanya hidup takut akan Tuhan itu yang membicarakan tentang jiwa, roh, hati. Bukan loh Bapak Ibu. Mari kita selidiki dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ayo ayat 2. Sehingga, apa Bapak Ibu? Telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ayat 3. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, ketekunan, kerja keras, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Bapak Ibu, hidup takut akan Tuhan bukan melulu berbicara tentang hati. Hidup takut akan Tuhan bukan melulu berbicara tentang roh dan jiwa. Tetapi ayat ini berkata, ini berbicara juga tentang telinga kita.
Hidup takut akan Tuhan juga berbicara tentang suara, kata-kata, perkataan kita. Takut akan Tuhan juga membicarakan tentang kerja keras, kecerdasan, keuletan, dan sikap pantang menyerah. Artinya hidup takut akan Tuhan itu membicarakan seluruh sisi kehidupan kita, baik yang rohani maupun yang jasmani. Itu sebabnya Bapak Ibu, bagi orang-orang yang benar hidupnya takut akan Tuhan, hal-hal yang berikut ini tidak mungkin akan dilakukan. Saya ulang ya, bagi orang yang takut akan Tuhan, hal-hal berikut ini, prinsip-prinsip yang akan saya katakan kepada Bapak Ibu tidak mungkin dilakukan. Apa itu? Yang pertama, ada orang yang berkata begini, aku ki memang wonge mudah marah, kata-kataku ku kasar. Kata-kataku itu kadang-kadang menyakitkan, tapi percaya wes, atiku ki apik tenan. Pernah Bapak Ibu mendengar begini? Apa yang mau dikatakan? Dia mau mengatakan hatiku takut akan Tuhan, tapi kata-kataku tidak. Loh enggak Bapak Ibu. Firman Allah berkata, apa yang keluar dari mulutmu, itu keluar dari perbendaharaan hati kita. Orang yang takut akan Tuhan hatinya baik, perkataannya juga baik. Itu sebabnya 1 Korintus berkata, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hatimu. Lalu kalau ada orang yang perkataan Kristus diam di dalam hatinya, apa yang dilakukan? Sehingga dengan perkataanmu, engkau membangun seseorang, engkau menghibur seseorang, engkau menguatkan seseorang. Dan melalui kata-katamu, seseorang dibawa kepada Tuhan, menikmati karya Allah di dalam hidup mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan? Ada orang yang berkata begini, sing penting aku baik dengan orang, sing penting aku suka menolong orang lain, sing sepenting aku suka berbagi. Masalah aku gak neng gereja, masalah aku gak baca Alkitab dan berdoa, ya ora apa-apa, wong sepenting uripku apik mbek wong liya. Pernah mendengar begitu Bapak Ibu? Yang begini tidak takut akan Tuhan dalam seluruh sisi hidupnya. Karena dia hanya membangun hubungan baik dengan orang, tetapi hubungan baik dengan Tuhan tidak dibangun. Kenapa kekristenan memakai tanda salib sebagai lambangnya? Tanda salib sedang mengingatkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus sehat, hubungan kita sesama juga harus sehat. Boleh dipilih? Tidak. Karena takut akan Tuhan itu sedang membicarakan seluruh sisi hidup kita, bukan sebagian saja. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan adalah begini. Aku tidak punya lagi waktu untuk belajar. Aku tidak punya waktu lagi untuk bekerja karena waktuku sudah habis untuk pelayanan, mengikuti semua ibadah, untuk berdoa, menyembah Tuhan dan baca Alkitab. Tidak Bapak Ibu, seorang yang takut akan Tuhan akan seimbang terhadap ketertarikannya kepada hal rohani, tetapi juga dalam aktivitasnya belajar dan bekerja. Berapa banyak aktivis gereja seringkali membentengi diri dengan ini. Nang sesotes lo nang gak sinau, aku pelayanan mah. Saya beberapa belas tahun yang lalu mengajar di Tritunggal kelas 5.
Kebiasaan kami Bapak Ibu kalau besok mau tes final, 2 minggu sebelumnya kami rekap nilai anak-anak. Siapa dari anak-anak yang nilainya begitu mengkhawatirkan, kami akan panggil orang tuanya. Ya. Nah, sebelum kami panggil orang tuanya, kami ngobrol dengan anak ini. Saya bilang, "No, ini nilaimu toh sekian. Nanti kamu belajar sungguh-sungguh ya, Nak. Karena nanti ini terakhir, tes terakhir." Ya. Bapak Ibu tahu saya dijawab apa? "Miss Asri, mamahku itu setiap hari doa puasa untuk aku. Jadi aku nggak perlu khawatir, aku pasti naik kelas." Iki pendetone sopo? Bapak Ibu keliru, anak-anak muda ini keliru. Ya, rajin ibadah harus, rajin belajar juga harus. Ya, rajin pelayanan, rajin melayani Tuhan, bergereja, rohaninya mantap harus. Tetapi engkau juga harus jadi orang yang bersinar dimanapun Tuhan menempatkan kalian. Amin. Karena hidup takut akan Tuhan bukan membicarakan salah satu sisi kehidupan, tetapi seluruh sisi kehidupan secara utuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ada 3 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, takut akan Tuhan artinya menjaga keseimbangan antara iman dan ilmu. Yang kedua, sekalipun mendatangkan keuntungan semata-mata, takut akan Tuhan tidak dapat dipaksakan, tetapi dapat diajarkan, ya, dapat dinasehatkan, dapat diminta, dapat diteladankan dan dapat didoakan. Yang ketiga Bapak Ibu, takut akan Tuhan bukan berbicara salah satu sisi kehidupan kita, tetapi membicarakan seluruh sisi hidup kita. Penutupnya adalah kalau seluruh hidup kita terbukti takut akan Tuhan, berkat Tuhan tidak mungkin akan tertahan. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sebagai manusia berdosa, kami menyadari bahwa hidup takut akan Allah bukan sesuatu yang mudah untuk kami kerjakan. Tetapi ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh-Mu ada di dalam kami sehingga kami tidak berjuang sendirian. Roh Kudus akan memampukan kami. Berkati kami semua, berkati dengan kebulatan tekad untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati kami dengan kebulatan kehendak supaya kami menurut kepada kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan kemauan kami, sempurnakan kehendak kami supaya kami tidak berjalan menurut pengertian kami sendiri, tidak berjalan menurut pengertian, pengetahuan, kepandaian yang kami miliki. Tetapi supaya kami turut akan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diberkati ya oleh firman Tuhan ya. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Saya mendengar tiba-tiba itu yang dikeluhkan oleh orang tua di gereja-gereja bahwa anaknya rajin ke gereja, sobonin ke gereja, hampir setiap hari ke gereja. Tetapi di rumah tidak pernah membantu orang tua, nilainya jelek gitu. Saya tiba-tiba kepikiran, apa kita tentukan ya sebuah kriteria bahwa yang kuliah kalau mau melayani IP minimal 3,0 gitu ya. Jadi pelayanan tidak dijadikan alasan bagi orang-orang untuk menghindarkan diri dari belajar dan merendahkan tingkat prestasi. Jadi nanti justru gak jadi berkat ya pelayan-pelayan kok. Sing ngarep ki bodoh-bodoh kabeh jebule kan gitu ya. Justru pelayan Tuhan
harus smart, harus pintar dan jadi berkat. Amin. Bapak Ibu yang kasih, ayo kita melakukan firman, dan firman Allah tidak pernah gagal, dia iya dan amin. Setiap kita melakukan firman, di sana ada berkat. Setiap kita takut akan Tuhan, diberkati kita semuanya. Amin. Pagi hari ini menyambut keluarga baru, boleh bangkit berdiri. Keluarga Bapak Ibu Dave, boleh berdiri biar. Yes. Selamat untuk pernikahannya, selamat menempuh hidup baru. Bahtera rumah tangganya diberkati Tuhan. Tinggal di Cepu ya nanti ya, warga Cepu ya berdua ya. Salam untuk warga Cepu. Iya. Kita Mbak Susi mana? Mbak Susi boleh bangkit berdiri. Ya. Kita memberikan kekuatan bagi Mbak Susi untuk kuat. Sudah ditinggal Mbak Giri, semua oleh pertolongan Tuhan dimampukan untuk meneruskan hidup sendiri ya. Tuhan berkati. Bersama dengan Tuhan yang memampukan Mbak Susi. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali bahwasanya pertolongan Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu luar biasa. Sebelum Mbah Giri dipanggil Tuhan, waktu itu Bu Untung kalau ya, keluarga Pak Untung juga mengalami kedukaan, ibu dari Bu Untung dipanggil Tuhan. Setelah Bu Untung bersaksi di ibadah wanita, saya ngobrol dengan istri. Ojo Mbah Giri yo, Mbah Giri jangan waktu-waktu ini. Saya baru ngomong begitu, ternyata besoknya terjadilah apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian hasil rembukan dengan keluarga, beliau meminta secepatnya dimakamkan, yaitu jam 9 pagi. Saya bilang, aduh udah jam 9 saya nggak bisa. Tetapi kami nggak bernego bahwa, Pak bisa nggak diundur, bisa nggak? Saya dan istri nggak bernego, oke ini kemauan keluarga, monggo. Kami hanya bilang nanti yang melayani adalah adik, yaitu Mas Ragil. Tetapi malam ya diberitahukan Mbak Susi WA bahwa ada perubahan. Keluarga meminta jam 1 setelah sholat Jumat. Bagi saya ini tangan Tuhan yang kuat. Sehingga selesai dari tempat ini, Dave selesai jam 12, kami rampung berganti pakaian. Langsung kami melayani jam 1 kurang seperempat, kita ibadah mulai. Dan berjalan dengan lancar, semua dengan cepat sampai di Bergota semuanya lancar. Kami di rumah memang lelah, tetapi begitu bersyukur bahwa Tuhan itu ada dalam setiap jalan-jalan kami, dalam pelayanan. Tuhan itu atur hidup kita luar biasa. Ini yang membuat saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ingat dan lihat dengan detail bahwa Tuhan ada dalam jalan-jalan hidupmu. Jadi ayo makin takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang atur semuanya menjadi baik adanya. Amin. Makin bersyukur, makin takut akan Tuhan. Jaga kekudusan hidup. Di sanalah berkat dicurahkan bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita akhiri ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Hari ini ibadah sekolah minggu tetap ibadah online. Link akan saya bagikan seperti biasa. Kemudian hari Senin kita ada jadwal kado, kunjungan dan doa di keluarga Pak Antono. Nanti kami akan konfirmasi bersama-sama. Hari Selasa ibadah wanita Maria, ruang serbaguna. Mari hadir bersama-sama. Pujian Ibu Irawan, doa syafaat Ibu Glenn, firman Tuhan Ibu Paulus. Saya bersyukur ibu-ibu semangat luar biasa. Saya tahu semangatnya itu karena cinta Tuhan. Amin. Mari selagi masih ada kesempatan, masih punya kesehatan, masih punya kekuatan, ibadah. Kemudian hari Rabu kelas pendalaman Alkitab, mari saya undang yang sudah biasa ikut kelas ini, yuk mulai tepat waktu. Saya rindu melihat semangat-semangatnya supaya pembekalan ini berjalan dengan baik. Karena kalau teman-teman yang di kelas terlambat atau banyak nggak hadir, di sesi ini akan kesulitan karena hukum struktur itu harus tahu rentetan-rentetannya. Ayo jangan bolong lagi, kita kelas pendalaman kita untuk membekali kita semuanya. Kemudian hari Jumat ibadah Youth, pujian dilayani oleh saudari Grace, pemusik saudari Ica, Ian, Kiki dan Benaya. Hari Sabtu latihan musik untuk persiapan hari Minggu. Jam ditentukan bersama-sama, disepakati dalam grup WA. Hari Minggu tanggal 1 Agustus kita akan kembali berjumpa dalam ibadah dan perjamuan kudus. Ya,
Siapkan hati kita. Pujian akan dilayani oleh Saudara Ian, singers Saudara Dika dan Yeski, pemusik Bapak Walen, Bapak Danu, Bapak Yosua dan Saudara Benaya. Asers Bapak dan Ibu Thomas, LCD Saudari Elsa. Oh iya, Bapak Ibu, sebagai tanda ucapan syukur keluarga Bapak Untung terhadap pernikahan yang diberkati Tuhan, setelah ibadah ada sedikit berkat yang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Amin. Rajin ibadah ada berkatnya. Tapi yo bukan itu ya. Ini bonus, amin. Tepuk tangan dong, ada bonus gini. Iya. Semua karena kemurahan Tuhan. Baik. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur dan kita akan selesai ibadah kita. Elsa ada ya Mas? Biarlah berkat Allah melimpah atas hidup kita. Karena kita memuliakan dan kita memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Ya Tuhan, Engkau besar. Yes Tuhan. Dia besar, El Shaddai mulia. Ya Tuhan, Allah Maha Kuasa. Dengan iman katakan berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Allah yang menuntun jalan-jalan kami, Allah yang memberkati kami. Tuhan, kami mau pulang, kami mau berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau mengerjakan aktivitas-aktivitas kami. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan untuk menolong kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami ke depan. Sebagai hamba Allah, aku berdoa Tuhan, kiranya berkat Allah mengalir atas setiap anak-anak Tuhan yang ada. Kasih dan rahmat-Mu menyertai mereka. Keselamatan yang daripada Yesus Kristus menuntun, mengiringi jalan hidup mereka, memproteksi dari segala yang jahat. Virus, penyakit apapun ditolak dalam nama Yesus Kristus. Dengan persekutuan Allah Roh Kudus yang menghiburkan, yang menolong dalam kesukaran, Dia menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Makin sungguh-sungguh, makin semangat, makin mencintai Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah yang esa, memberkati setiap keluarga demi keluarga,
Memberkati kesehatanmu makin baik. Memberkati keluargamu dibahagiakan oleh Tuhan. Studimu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Rencana dan usahamu untuk memuliakan nama Tuhan diberkati dan dibuat menjadi berhasil. Sekarang sampai selama-lamanya. Hingga Tuhan Yesus yang datang yang kedua kalinya. Yang percaya beriman bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri lambaian tanganmu kanan dan kirimu. Kiranya Engkau